Puji nama Tuhan, selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar untuk merenungkan, untuk mengetahui isi firman Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama buka dalam Alkitab kita, terdapat dalam kitab 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Jika kita melihat dari pasal yang keempat ini tentang penderitaan Tuhan Yesus sendiri, di mana kita mau sama-sama belajar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kita tahu bersama, kita sudah mengetahui bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Ia disalibkan, ia dicambuk dan sebagainya. Sungguh sangat menderita penderitaan yang Yesus alami. Kalimat selanjutnya dikatakan bahwa kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan demikian. Supaya apa? Kristus di sini menderita bukan karena ia melakukan hal yang tidak benar, tetapi Yesus menderita karena ia melakukan perbuatan yang benar. Ketika Yesus menderita, ia tidak pernah sedikit pun, tidak pernah ada satu kata pun yang dia ucapkan, entah itu makian, entah itu lawanan, tentang ketika ia dicaci maki oleh orang-orang, dia tidak pernah melawan. Ia menerima, karena apa? Karena ia rela menderita demi kehidupan kita. Itulah yang harus kita simpan, itulah yang harus kita terapkan, itulah yang harus ada dalam pikiran kita. Supaya apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksud dari kalimat ini kita melihat di sini juga kita dituntut untuk kita sama seperti Kristus. Kita harus tahu bahwa kita juga akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah pengikut-pengikut Tuhan. Sebagaimana Yesus menderita, itu juga yang akan kita alami. Namun tanpa kita sadari, penderitaan yang kita alami itu tidak melebihi dari penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan yang kita alami, mungkin kita menerima fitnahan, kita menerima omongan-omongan orang, ejekan-ejekan orang. Itu yang kita terima. Tapi ketika kita menerima hal tersebut, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang membuat kita berdosa. Seperti kalimat di sini dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ketika kita difitnah, ketika kita diejek atau sebagainya, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita mau meneladani Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia menderita secara badani, secara fisik, secara tubuh, ia tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulutnya, caci maki yang keluar dari mulutnya. Dia menerima penderitaan tersebut. Karena apa? Karena dia rela melakukan semuanya hanya untuk kita, umat yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di kalimat selanjutnya saya katakan tadi, kita melihat Yesus saat mengalami penderitaan, ia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ia tetap melakukan hal yang benar. Ia tetap melakukan hal yang baik. Ia tidak melawan. Ia tidak kembali melakukan hal-hal yang tidak membalas setiap kejahatan dengan kejahatan. Itu firman Tuhan mengatakan. Itu yang harus kita simpan dalam pikiran kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan supaya pada saat kita mengalami penderitaan atau aniaya, kita tidak melakukan dosa. Seperti Tuhan Yesus sendiri, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Yesus mau kita lakukan, itu yang Yesus mau kita menjadi atau kita mau mengikuti kehendaknya. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Supaya jangan sampai lewat kehidupan kita, lewat penderitaan fisik kita, lewat penderitaan badani yang kita alami, kita berbuat dosa. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita mau melihat di dalam
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, di sana dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, supaya kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Bukan berarti kita harus hidup terus menderita, tidak. Tapi kita melihat, kita mengambil teladan dari Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya, ia tidak berbuat dosa. Pada saat Yesus dicaci maki, pada saat Yesus menderita, ia tidak sedikit pun berbuat dosa. Itu yang harus kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat-umat Tuhan, itu yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa jangan sampai ketika kita, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Di Rasul Paulus katakan supaya kita ketika kita sudah mengalami penderitaan yang seperti Yesus alami, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Kita baca lagi dalam ayat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, 1 Petrus yang ketiga ayat 17, di sana dikatakan bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ini artinya apa? Lebih baik kita menderita daripada kita melakukan perbuatan jahat, daripada kita melakukan dosa. Jika Tuhan menghendaki itu semua, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kehidupan kita juga akan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Saat kita menderita, saat kita mengalami aniaya sekalipun, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan kedewasaan rohani kita. Ketika kita mempersenjatai hidup kita mempersenjatai diri kita dengan pikiran untuk menderita daripada berbuat dosa seperti yang Yesus katakan, maka Yesus memilih, maka Yesus akan terus ada bersama-sama dengan kita. Karena kita melihat ketika Yesus memilih untuk menderita daripada berdosa, karena ia telah mati terhadap dosa. Ia menanggung setiap dosa kita. Ia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, ia rela disalibkan, ia rela dicaci maki hanya untuk kehidupan kita, umat-umat yang berdosa ini. Terlalu sering sikap kita sebagai umat-umat percaya, bahkan sebagai orang-orang percaya, kita terlalu sering untuk menghindar dari penderitaan. Kita lebih memilih untuk melakukan dosa, perbuatan yang dosa. Seringkali hal itu terjadi. Daripada saya melakukan dosa, daripada saya menderita, lebih baik saya melakukan dosa. Seringkali hal itu terjadi, namun tanpa kita sadari, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa kita harus mempersenjatai hidup kita supaya kita terus seperti Tuhan Yesus, meneladani apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat yang keempat di sana dikatakan, sebab itu mereka heran. Orang-orang heran terhadap kita ketika kita tidak melakukan hal-hal yang seperti ayat yang ketiga katakan. Mereka heran karena ada dalam hidup kita, di dalam hidup kita ada kemuliaan Tuhan, ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang tidak mengenal Allah. Terlalu banyak, terlalu sering kita melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun di sini firman Tuhan katakan bahwa karena kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita meneladani kehidupan Yesus sendiri. Saat ia menderita, ia tidak melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga sebagai manusia, kita sangat banyak mengalami penderitaan. Namun jangan sampai saat kita mengalami penderitaan, kita
melakukan perbuatan dosa. Karena kita sudah mengalami apa yang Yesus alami. Kita meneladani seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali saat ia dicaci maki, saat ia difitnah, bahkan saat ia menderita sekalipun, ia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Itu pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini bagi kita semua, supaya kita terus melakukan, supaya kita terus meneladani, mengikuti apa yang Yesus lakukan saat ia mengalami penderitaan secara fisik. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.